Islam, seumur hidup kalian selama jadi Islam, kalian menghina kami orang Kristen. Acaranya siapa? Acara Nabi kalian. Karena kalian memang otaknya sudah hina. Sedangkan ketika saya mengatakan yang sebenarnya, kalau Muhammad itu cabul, berdasarkan Alkitab Kristen, berdasarkan ukuran Alkitab Kristen, Muhammad itu cabul. Mengapa? Karena Muhammad punya lebih dari satu istri. Itu sudah cabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Praetno, masih di channel Edi Praetno yang kita tunggu-tunggu ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesembuhan, kesehatan, panjang umur. Tak lupa saya juga mengucapkan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, beserta para pengikut-pengikutnya. Semoga beliau di surga sana mendapatkan kedamaian beserta para pengikut-pengikutnya. Dan tak lupa juga saya juga mendoakan pada teman-teman saudara-saudaraku semuanya supaya Anda tetap sehat, tetap dalam mengarungi perjalanan di dunia ini. Dan saya juga mendoakan, tetap selalu mendoakan kepada saudara-saudaraku yang masih di luar Islam, masuk Islam menjadi mu'alaf. Saya doakan Anda mendapatkan hidayah. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, banyak sekali isu-isu yang dilemparkan oleh saudara Paul Zhang ini. Bahkan ini bisa bikin orang bingung, bikin orang gregetan, bikin orang ya nggak karu-karuan. Beritanya juga mulai nasional bahkan internasional. Teman satu saya ini memang betul-betul kelewatan, saya bilang ya. Kenapa saya bilang kelewatan? Karena ulah dari satu orang ini bikin resah gitu loh, antara hubungan Islam dan Kristen, bahkan pemerintahan juga dibuat repot, terutama polisi-polisi Interpol ini. Saya doakan kepada bapak-bapak polisi segera bisa mengamankan ini orang. Saya yakin saat ini dia masih ber-KTP Indonesia, dan ingat saudara-saudaraku, apa yang dia lakukan itu memang dia sengaja. Untuk apa? Supaya lebih diterima oleh orang-orang di luar sana, terutama di Eropa, dengan alasan dia dipersekusi, bahkan diancam mati, bahkan nyawanya terancam dan sebagainya. Karena di negara Eropa untuk masalah seperti ini ada perlindungan khusus, dan mereka bisa memberikan hak kewarganegaraan, dia bisa pindah di sana. Tetapi dia sampai hari ini masih sering sekali, setiap hari, hampir setiap hari live. Dan ini sebetulnya tidak susah kalau polisi ingin serius menangani. Karena apa? Karena dia setiap hari live, dan saya yakin para cybercrime di kepolisian baik Indonesia maupun Jerman itu lebih canggih dari yang kita bayangkan. Kalau dia live gimana pun dia bisa terdeteksi ya, meskipun dia pakai IP apapun gitu. Karena kepolisian kita dan kepolisian negara-negara Jerman itu sangat mantap gitu. Ya, kita doakan saja supaya ini tidak berlarut-larut, karena di sana dia selalu dan selalu menfitnah Islam, memojokkan Islam, menjelek-jelekan Islam tanpa henti-hentinya. Dan apa yang saya perdengarkan tadi, sedikit apa yang dia katakan, bahwa dia mengatakan umat Islam akan selamanya menghina dia atau mempersekusi dia. Dia, Paul Zhang ini, mengklaim dirinya sebagai Nabi yang ke-26. Sebetulnya orang Islam, baik orang Islam atau orang Kristen pun nggak usah marah dengan pandangan ini sebetulnya. Karena apa? Karena Nabi itu jumlahnya tidak 25. Ini seringkali ajaran ini malah menyesatkan anak-anak didik kita. Seakan-akan Nabi itu jumlahnya hanya 25, dan Nabi yang ke-25 itu adalah Nabi Muhammad. Ini ajaran ini sangat keliru ya. Karena apa? Karena di dalam sebuah hadis, Nabi itu pernah ditanya berapa jumlah Nabi dan Rasul.
Apa jawaban Nabi waktu itu? Di dalam hadisnya dikatakan bahwa yang diriwayatkan oleh Abu Umamah ini ya, diriwayatkan oleh Abu Umamah bahwa Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah. Ini Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, sebetulnya berapa sih persis jumlah para nabi? Dan karena Nabi Muhammad ini adalah nabi yang dekat dengan Allah, sering berdiskusi, sering dapat wahyu dari malaikat Jibril, maka pengetahuan yang dia jawab itu bukan jawaban ngawur. Nabi seringkali kalau ada pertanyaan yang susah dijawab, dia biasanya minta waktu, biasanya besok kembali atau lusa. Kenapa? Karena beliau sangat hati-hati sekali. Karena apa? Karena setiap ucapan-ucapan beliau ini adalah sebuah hukum, bahkan dikatakan setengah wahyu, karena apa yang dia ucapkan ini kadang-kadang berisikan sebuah perintah-perintah dari malaikat Jibril dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi selalu berhati-hati kalau menjawab hal-hal yang tidak diketahui beliau, termasuk pertanyaan dari Abu Dzar ini, bahwa berapa jumlah nabi ya Nabi Allah Muhammad, sampai di zaman Rasul waktu itu ditanyakan. Dan apa kata Nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi itu ada 124.000. Catat saudaraku ya, 124.000 orang. 315 di antara mereka itu adalah Rasul. 315 itu adalah Rasul. Padahal seringkali kita diajarkan di sekolah-sekolah oleh guru-guru kita bahwa jumlah Rasul itu hanya satu, Nabi Muhammad, dan jumlah Nabi ada 24. Jadi Nabi Muhammad Nabi ke-25. Kalau kita lihat ajaran seperti ini sebetulnya dasarnya tidak ada. Jadi saya nggak tahu para guru-guru ini ambil dasar dari mana ya. Karena apa? Karena kalau didasarkan dari jawaban Nabi Muhammad soal jumlah nabi dan jumlah nabi dan jumlah rasul, itu Nabi mengatakan 124.000 dan 315 diantaranya itu adalah rasul. Jadi rasul itu ada 300 lebih. Ini sangat masuk akal ya. Karena apa? Karena kalau kita melihat umur manusia sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad ribuan tahun, nggak mungkin Nabi itu hanya 25. Karena apa? Karena saat Nabi Adam diturunkan ke bumi itu disertai dengan perintah-perintah yang juga diturunkan Allah untuk membimbing manusia ini di dunia, supaya manusia ini tertib, disiplin, tetap menyembah kepada Allah, menjauhi yang dilarang, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Bagaimana mungkin Allah tidak memberikan wahyu atau perintah-perintah pada para nabi-nabi kalau hanya jumlahnya 24? Sementara jumlah 24 yang biasanya diajarkan kepada para murid itu berdasarkan dari Al-Quran, dan juga jumlah itu adalah nabi-nabi dari Bani Israel. Itulah sebabnya kita sering dituduh oleh orang-orang non-Islam bahwa nabi-nabi yang Anda ucapkan itu adalah nabi-nabi kami yang ada di dalam Bible kami. Karena apa? Karena kitab-kitab Israel itu ya, Tanakh itu, Taurat, Nevi'im dan Ketuvim itu 100% diambil alih oleh Kristen, dimasukkan dalam kitab sucinya, dinamakan kitab Perjanjian Lama. Jadi kitab Perjanjian Lamanya orang Kristen itu adalah kitab sucinya orang Yahudi. Karena orang Yahudi sampai hari ini itu tidak terima sebetulnya kitab sucinya dibaca oleh orang Kristen, dikatakan bahwa itu kitab Perjanjian Lama karena ada kitab Perjanjian Baru yang sudah diperbaiki. Seakan-akan kitabnya orang Yahudi atau Israel itu sudah tidak berfungsi atau tidak berguna, sehingga mereka mengatakan kitabnya sudah diganti. Saudaraku, sadarlah, kita harus lebih pintar ya. Nabi sudah mengatakan bahwa jumlah nabi ada 124.000. Jadi kalau Paul Zhang di sana bengak-bengok, istilahnya bengak-bengok itu ya, teriak-teriak mengatakan dia nabi ke-26, biar saja. Nabi jumlahnya ada 124.000 kok. Nabi ke-26 udah lewat gitu.
Berarti yang bodoh siapa di sini? Kita jangan ikutan bodohnya Paul Zhang gitu loh. Paul Zhang itu bodoh sekali. Jadi dia ngawur, membuat sensasi. Dia sengaja gembar-gembor di luar sana itu supaya orang lebih marah. Apalagi sekarang dia menggiring supaya Bapak Presiden Jokowi turun tangan. Ini jangan sampai. Kalau sampai Presiden Jokowi turun tangan menangani hal sepele seperti ini, dia lebih senang. Soalnya apa? Berita-berita itu dia bawa ke pemerintah sana dengan dokumen-dokumen, video-video, seakan-akan dia diserang, seakan-akan dia dipersekusi, seakan-akan dia terancam nyawanya dengan hal-hal yang sepele. Karena di negeri Eropa itu agama bukan bebas kritik ya, jadi mengkritik agama itu bebas di Eropa sana. Jadi kalau kita mengejar Paul Zhang dengan pelecehan agama itu mungkin tidak akan diterima oleh mereka. Karena apa? Karena mengkritik sebuah agama di luar negeri itu boleh. Makanya di luar negeri sana mereka bebas bikin kartun macam-macam menjelek-jelekan Nabi Muhammad, bebas dia. Sebetulnya pasal yang dituduhkan ke Paul Zhang itu jangan penistaan agama, tetapi pelanggaran tentang ini kode-kode jurnalis ya, atau kode etik jurnalis, atau kode etik undang-undang telematika ya, atau undang-undang media massa, menjelek-jelek, membuat apa ya, kebingungan atau membuat masyarakat bikin resah, itu bisa pasal itu ditimpakan ke dia. Jadi dia memang sengaja di sana bengok-bengok, sengaja bikin panas orang, sengaja bikin panas orang Islam, sengaja bikin panas pemerintah. Supaya apa? Supaya pengajuan warga negara dia cepat di ACC. Karena saya yakin sampai hari ini dia masih KTP-nya Indonesia, karena beberapa pemberitaannya, kalau kita lihat di pemberitaan di televisi yang berbicara dari kedubes ya, atau menteri atau kedubesnya, itu masih saat ini sampai hari ini belum ada pergantian warga negara dari saudara Paul Zhang ini. Saudara-saudaraku sekalian, sebetulnya Paul Zhang ini teman saya dulu karena sama-sama pernah di gereja GBPS Surabaya, dan Paul Zhang juga beberapa kali ketemu dengan saya. Sebelum dia ke Hong Kong itu terakhir ketemu dengan saya di Surabaya dengan teman-teman Abdullah Wasian Foundation ya. Di sana ketemu dengan saya, ketemu dengan Pak Menahem Ali, kemudian ketemu dengan Bapak almarhum Ali Mahrus, kemudian bertemu dengan Bapak Yudi Mulyana ya. Ternyata nanti dua orang ini diajak masuk Kristen lagi dan dibaptis, yaitu Bapak Yudi Mulyana dan Ali Mahrus almarhum, sehingga Ali Mahrus pun sampai akhir hayatnya dia masih masuk Kristen karena diajak oleh Paul Zhang ini menjalankan misi misionaris. Dan saya yakin email-emailnya di belakang adalah ada uang. Jadi saat pertemuan terakhir dengan saya pun seperti itu, dia mengajak beberapa orang bahkan yang mendanai dia, dan satu orang Jerman ketemu dengan saya waktu itu. Memang dia bilang bahwa saya bisa tinggal di Eropa, kita bisa teriak-teriak di sana, bisa tetap menjalankan penginjilan. Bahkan dia mengatakan kalau saya di Indonesia membaptis satu orang saja semua organisasi Islam geger. Karena apa? Karena di Indonesia banyak sekali organisasi yang sudah menangani para pemurtad. Jadi organisasi Yayasan Mu'alaf Center Indonesia, kemudian Yayasan Ibu Irina Center, Yayasan Arimatea, kemudian Yayasan Abdullah Wasian Foundation, termasuk yayasan kami di Al-Tauhid, pembinaan Mu'alaf Al-Tauhid, ini bikin telinga mereka itu panas. Jadi mempersempit gerak dari para misionaris ini. Karena Paul Zhang sendiri pernah bercerita kepada saya, susahnya dia mau membaptis satu orang Islam di Indonesia karena banyak sekali organisasi-organisasi, yayasan-yayasan yang memantau pemurtadan yang terjadi. Makanya dia bilang, saya lebih merdeka memurtadkan para TKI di luar sana. Saya di sana bisa memurtadkan banyak orang. Langkah pertama adalah ke Hong Kong. Para TKI Hong Kong yang bermasalah dengan hukum, yang bermasalah dengan keuangan, yang bermasalah dengan dari tuan apa itu, dari para tuan-tuannya ya. Karena para TKI ini banyak sekali masalah, termasuk juga para TKW.
dan masalah-masalah mereka tidak tercover oleh kedubes Indonesia di sana, sehingga mereka membutuhkan bantuan lawyer dari luar. Dan orang-orang penginjil ini tampil dia seperti pahlawan. Kalau dia butuh uang dikasih uang, kalau dia butuh pendamping pengacara dikasih pengacara. Jadi para TKW di luar sana itu saat ini banyak sekali dimurtadkan. Karena apa? Karena pergaulannya mereka juga rata-rata dengan orang non-muslim, dengan iming-iming kamu juga makan, tuanmu juga makan babi, makan ini, kamu juga susah sholat dan sebagainya. Ditambahi lagi dengan para penginjil ini yang pintar sekali merayu seorang untuk masuk Kristen, sehingga dengan mudahnya para TKI dan TKW di sana itu akhirnya masuk masuk Kristen. Dan salah satunya adalah penginjil Paul Zhang ini. Paul Zhang ini sebetulnya di Indonesia, di kalangan gereja mereka sendiri sebetulnya tidak banyak yang mendukung. Karena apa? Karena Paul Zhang ini setelah didanai oleh orang-orang Trinitas, sekolahnya di sana, bahkan ketemu dengan saya dulu ngomongnya dia mau bikin disertasi S2-nya. Kemudian dia mendatangi para mu'alaf untuk bahan disertasinya. Ternyata para donaturnya Paul Zhang ini ternyata banyak yang mundur, karena setelah dia di Jerman dia ternyata mengingkari imannya, dan mereka yang para donatur ini hanya sakit hati, terutama dari kelompok Trinitas. Karena kita tahu setelah dia di sana, Paul Zhang ini menganut aliran bukan Trinitas lagi. Dia seperti pendeta Teu atau juga pendeta Henry Tan juga, Jesus only. Jadi dia tidak mengakui Trinitas. Bahkan pendeta Teu pernah bicara dengan saya waktu live ya, atau di YouTube-nya juga ada pendeta Teu ini. Dia cerita kalau para penginjil, karena Yesus Teu juga seorang penginjil, akan sangat kesusahan mengajak seseorang untuk murtad atau masuk Kristen kalau memakai doktrin Trinitas. Karena apa? Karena paham Trinitas ini pasti akan ditolak di mana-mana ditolak, apalagi orang Muslim tidak akan mempercayai adanya 3 pribadi Tuhan, apalagi Tuhan ada 3 dan sebagainya. Paham Trinitas ini paham yang sangat tidak menguntungkan bagi orang penginjil, seorang penginjil. Akhirnya Paul Zhang ini memilih dirinya, dia tidak mengakui Trinitas, bahkan dia mulai bentrok dengan pendeta-pendeta Trinitas. Itulah sebabnya donaturnya dia mundur, donatur Trinitas ini. Sekarang dia kehilangan donatur, dia akhirnya bikin acara baru. Bagaimana caranya supaya orang-orang Kristen ini satu suara, dia tidak diasingkan dan tidak dimusuhi lagi. Seperti kita ketahui ya, saat ini Paul Zhang mendapatkan dukungan yang luar biasa, bahkan dari kelompok Trinitas sendiri. Orang-orang suara-suara minoritas yang dulu tidak berani bicara ini diwakili oleh Paul Zhang, sehingga membuat banyak simpati, terutama dari kelompok Trinitas. Dulu Trinitas yang memusuhi Paul Zhang, sekarang rame-rame mendukung. Bahkan yang anehnya di Indonesia juga banyak buser-buser pro liberal juga rame-rame berdiri di belakangnya Paul. Orang Islam sendiri itu, kita banyak tahu channel-channel para buser-buser liberal itu mengatasnamakan kerukunan umat beragama. Dia orang Muslim tetapi mendukung gerakannya Paul Zhang, membenarkan, bahkan dengan banyak kelakar itu mereka mendukung sekali. Tangkap ustadz-ustadz yang vokal-vokal itu, ustadz-ustadz sekarang dipersoalkan. Jadi berbalik arah. Paul Zhang-nya sekarang seakan-akan sudah menjadi pahlawan di sana, dipuja-puja. Bahkan orang Trinitas sendiri yang dulu musuhan dengan Paul Zhang, karena kita tahu bersama bagaimana dia ramai dengan Rudi Yohanes, bagaimana dia ramai dengan pendeta Muriwali, pendeta Esra Soru dan sebagainya. Sekarang dia mengambil simpati dengan gerakannya yang melawan arus, berteriak lantang, bahkan menghina Nabi Muhammad. Kalau dia hanya berkata saya Nabi 26, ya gobloknya kamu, nggak ada Nabi ke-26.
Jumlah nabi ada 124.000. Kalau kamu ngomong 26 ya bodoh gitu loh. Dan kita orang Islam jangan terbawa kebodohannya dia. Kita ketawa saja. Nabi nggak ada jumlahnya, nggak 26. Kalau hanya berdasarkan Al-Quran yang tertulis, berdasarkan sejarah kitab-kitab, terutama yang juga ada di kitab-kitabnya orang Kristen itu, di dalam kitabnya orang Yahudi, bahkan sebagian 25 itu 24-nya itu adalah nabi-nabi dari kaum Israel. Kita akhirnya sering diketawain itu nabi-nabi orang-orang Yahudi. Bahkan orang Kristen klaim itu nabi-nabi kami karena itu ada dalam kitab kami. Padahal tadi sudah saya katakan ya bahwa kitab perjanjian lama itu bukan kitab suci orang Kristen, itu adalah kitabnya orang Yahudi yang diambil 100%, dibajak, diakui sebagai kitab sucinya orang Kristen, dinamakan perjanjian lama. Jadi Anda harus pinter ya. Jadi kalau bisa ngomong-ngomong Nabi 26 ya gobloknya dia, biarin saja. Nabi kok jumlahnya 26 padahal umur dunia ini ribuan tahun gitu ya. Jadi kita nggak usah terbawa, jadi kita nggak usah terlalu mengkritis, menanggapi ini. Semakin ditanggapi semakin dipersekusi, semakin dikejar-kejar, itu dia akan semakin dilindungi oleh pemerintah di sana. Kalau ditanggapi harus ya, kalau ditanggapi harus, supaya apa? Fitnah dia jangan sampai menyebar tanpa ada yang membalas. Kita umat muslim harus membalas fitnah-fitnah mereka, jangan diam saja. Saya lihat semuanya diam gitu. Sekarang Paulus ngomong ngobrol 2-3 jam menjelek-jelekan Islam, nggak ada yang counter sama sekali. Menjelek-jelekan Nabi Muhammad, menjelek-jelekan negara Islam warga negara Indonesia yang muslim, menjelek-jelekan ajaran Islam, Al-Quran dan sebagainya. Jadi mulai kita atur lagi ya. Saya juga menyerukan pada saudara-saudaraku muslim, jawab semua tuduhan-tuduhan mereka, jangan takut dan jangan dipersekusi. Kalau semakin dipersekusi, semakin diancam-ancam, dia akan semakin tertawa di sana dan dia akan tetap dilindungi. Dia akan mengatakan, itu lo lihat orang Islam seperti itu, barbar. Sering dia mengatakan orang Islam barbar, suka bunuh, suka mengancam dan sebagainya. Jadi biarkan itu lewat, nanti biar Bapak polisi atau yang berwenang yang menangani. Karena yang saya sangat tidak terima adalah dia menjelekkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicap cabul dan sebagainya. Dia mengatakan istri banyak itu cabul berdasarkan Alkitab. Dia tadi di YouTube-nya kan ngomong seperti itu. Kalau tolak ukurnya dilihat dari Alkitab, istri banyak itu cabul. Orang pertama kali yang cabul itu siapa coba? Alkitab banyak menulis orang-orang yang poligami. Bahkan 12 suku Israel itu adalah lahir dari 4 orang istri. Kenapa itu tidak dipermasalahkan? Orang-orang Kristen sangat memuja-muja itu kaum Israel dengan 12 sukunya, termasuk nanti adalah suku dari Nabi Daud. Dan nanti dia katakan ini adalah keturunan Nabi Isa atau Yesus Kristus itu ya, dari Daud. Padahal mereka juga lahir dari poligami. Istrinya ada, Israel istrinya 4, 2 istri sah dan 2 istrinya yang dari pembantu. Jadi pembantunya dari istrinya itu dulu budak ya, budaknya istrinya itu dinikahi lagi, jadi istrinya ada 4 itu. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa ukuran Nabi Muhammad cabul itu dilihat dari Alkitab itu, ya nggak masuk tuh. Kita belum buka yang lain ya, belum buka sejarahnya Nabi Sulaiman yang istrinya sampai ribuan itu. Nabi Ibrahim juga poligami, Nabi Yakub, Israel itu poligami. Bahkan 12 orang suku Israel itu lahir dari 4 orang istri, 2 istri sah dan 2 orang pembantu. Jadi Paul Sang ini ya goblok, bodoh juga, mengatakan bahwa ukuran cabul itu dilihat dari Alkitabnya Kristen. Padahal Alkitab Kristen sudah saya katakan tadi bahwa suku Israel itu lahir dari 4 orang istri. Perjalanannya ini nanti
Yakub ini atau Israel ini menikah dengan dua orang, yaitu Rahel dan Lea. Jadi dari orang Rahel dan Lea ini kemudian juga menikahi dua orang pembantunya. Dari 4 orang pembantu inilah, dari 4 istri ini akhirnya lahir 13 orang anak. Tetapi karena satu itu perempuan, maka yang satu ini tidak termasuk dalam keturunan yang disebut-sebut, yang diakui hanya 12 orang itu yang nanti akan memerintahkan suku-suku Israel. Jadi kalau dilihat dari sini udah gugur itu apa yang dikatakan oleh Paul Zhang bahwa istri lebih dari satu itu cabul, dan itu diukur kalau Nabi istrinya ada beberapa, kemudian dia ukur dengan dengan Alkitabnya, dia mengatakan bahwa kalau diukur dengan Alkitab itu cabul, itu goblok sekali. Karena Alkitab di sini saya ambil satu contoh saja, Yakub Israel itu istrinya 4, dan tidak ada dikatakan bahwa Yakub Israel itu karena istrinya 4 dia dimurkai Allah atau dikatakan berdosa dan sebagainya. Nabi Ibrahim poligami, Nabi Daud juga, kemudian Nabi Sulaiman, Salomo, lebih banyak lagi, ribuan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, ini sedikit yang saya jawab, nanti akan saya ulas satu persatu ya, kesalahan-kesalahan apa saja yang diucapkan oleh ngomongan ngawur dari Paul Zhang itu ya, nanti akan saya kritisi. Demikian saudaraku, karena ini sudah menginjak maghrib karena hari ini puasa ya, jadi saya ucapkan selamat berpuasa pada saudara-saudaraku semuanya. Selamat menikmati berbuka puasa karena ini sudah mau adzan maghrib. Dan juga saya mengucapkan banyak bersyukur dan terima kasih para donatur yang sudah subscribe, yang sudah join, yang sudah mengirimkan donaturnya kepada yayasan kami At-Tauhid atau secara pribadi. Dan juga di bulan-bulan puasa ini yayasan kami juga membagikan banyak sekali sumbangan, baik itu kepada fakir miskin, du'afah dan sebagainya. Di Gunung Kidul diadakan kajian, kemudian di sana juga diberikan santunan juga para mu'alaf di Gunung Kidul. Kemudian kita juga memberikan santunan dan bantuan pada mu'alaf di Papua, kemudian di Kalimantan, di Irian ya, kemudian di Sulawesi, dan juga di Bandung dan sebagainya. Dan juga di lokasi saya sendiri juga membagikan beberapa bingkisan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih, ini adalah peran serta dari saudara-saudara sekalian yang sudah mendukung yayasan kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal jariah Anda dibalas oleh Allah berlipat-lipat kali ganda, dan Anda akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Jangan lupa mu'alaf, masuk Islam, menjadi mu'alaf lah. Jangan keraskan hatimu, jangan termakan omongan-omongan kosong penginjil itu ya. Sadarlah, menjadi mu'alaf, bergabung dengan kami menjadi Islam. Demikian dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.